Nah kebetulan ada kejadian di situ waktu kami ngobrol, kebetulan kawan kami merekam bang kejadian itu. Oh ada yang mendokumentasikan. Pelawat merekam dari belakang. Langsung ada 2-3 orang langsung nunjuk, apa yang merekam katanya bang? Hapus langsung didorong kami bertiga, bang Awad langsung ditarik ini baju sampai ada koyak. Nggak kenal siapa oknum atau siapa ini nggak kenal ya? Kenal bang. Bukan petugas dari WLP ya? Bukan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Salam delegasi, para pemirsa delegasi, kita sekarang coba bincang-bincang di podcast media delegasi. Pada saat ini kita akan berbincang perihal bagaimana proses tender yang baik dan yang benar yang seharusnya dilakukan para kontraktor maupun pelaksana dari WLP. Untuk saat ini kita coba undang aja di sini dari Gapindo, yaitu gabungan perusahaan konstruksi nasional Indonesia. Baik, selamat siang dengan Bang apa nih? Joshua ini dunia. Baik, Bang Joshua, boleh kita cerita Bang Joshua bagaimana pengalaman Abang pada saat ikut proses tender? Bagaimana sih tahapan-tahapan tender yang sebenarnya itu? Ya, jadi mungkin bisa sampaikan bahwa tahapan tender yang benar itu kan sebenarnya kan semua tender sekarang berbeda. Ya. Jadi secara teknis ya, penjelasan secara teknis adalah tahapan tender itu yang pertama ada pengumuman di LPSC, itu yang pertama. Kemudian setelah pengumuman di LPSC, bagi perusahaan yang memenuhi kualifikasi dia dapat mengikuti pekerjaan tersebut. Jadi perusahaannya bebas, selama dia memenuhi kualifikasi dia dapat mengikuti pekerjaan. Kemudian kita setelah lihat pengumuman kita daftar. Kita daftar, setelah kita daftar kita kerjakan dokumen penawarannya dan kita upload. Nah setelah upload ada proses evaluasi, administrasi, kualifikasi dan teknis. Pada saat proses evaluasi kami menunggu undangan dari WLP ataupun Pokja ataupun panitia bagi perusahaan-perusahaan yang qualified, yang dokumen administrasinya, dokumen teknis dan juga harganya yang kompetitif, yang juga memenuhi aturan, itu diundang secara resmi melalui portal LPSC juga kepada penyedia untuk dapat mengikuti proses pembuktian kualifikasi. Nah setelah proses pembuktian kualifikasi, begitu dokumen yang kita buktikan semua benar, dia baru dinyatakan bagi semua yang mengikuti proses pembuktian kualifikasi dan dengan harga terendah, dia dinyatakan pemenang. Nah, barulah setelah pemenang berlanjut ke tahapan lainnya. Jadi kalau untuk proses tender itu sendiri, WLP di mana saja, apakah tertutup atau terbuka? Siapa saja boleh nggak ini? Kontraktor mana aja yang memenuhi ikut jadi peserta? Siapa saja boleh. Oh berarti tidak ada batasan wilayah, tidak ada batasan etnis, tidak ada batasan apapun. Gitu. Jadi semua berhak yang memenuhi kualifikasi. Memenuhi kualifikasi. Betul. Ya. Gitu. Jadi kalau ada misalnya suatu WLP yang membatasi itu udah melanggar undang-undang. Oh iya, benar. Gitu ya. Seharusnya begitu. Karena ini kan tender itu terbuka. Terbuka ya. Tender terbuka. Gitu. Jadi berlaku seluruh Indonesia, Sumatera Utara, gitu. Kami bisa main di Jawa, kami bisa main di Papua, yang teman-teman di Jawa dan di Papua juga bisa main di Medan. Iya. Oke. Kak Yuni ada cerita tentang bagaimana proses tender pernah diikuti? Ya, sampai saat ini banyak sudah kita mengikuti proses tender ya. Dan kita melakukannya sesuai dengan undangan-undangan yang diberikan oleh WLP, Pokja, daerah-daerah mana yang kita ikuti. Nah, tetapi untuk yang terakhir ini kita yang ada di Langkat, nah kita ada masalah. Kita datang ke sana untuk memenuhi undangan mereka untuk klarifikasi dokumen. Nah, kita kan sudah memenuhi semua persyaratan dari mereka.
segi administrasi, harga, semuanya itu, dan kita mendapat undangan dari Pokja. Ternyata saat kita sampai di sana, kita tidak diberikan kesempatan untuk memenuhi undangan tersebut. Karena ada beberapa oknum yang menghalangi kita untuk masuk ke situ. Jadi artinya pada saat memulai dibukanya proses tender, perusahaan yang kakak bawa ini sudah memenuhi ya? Iya, sudah memenuhi. Iya, benar. Kemudian ada proses diundang. Iya, benar. Jadi ketika diundang, tapi ketika kita mau masuk ternyata tidak diperbolehkan. Iya, benar. Kalau boleh tahu siapa yang tidak memperbolehkan masuk ini? Preman-preman. Mungkin kita juga nggak tahu jelasnya apakah dari mana mereka berasal, tapi itu sepertinya ada ormas-ormas pemuda ya. Itu dia, ada banyak beberapa ormas pemuda yang ada di daerah tersebut. Kalau biasanya yang proses yang idealnya yang berhak masuk ke dalam suatu ruangan itu adalah yang diundang ya. Iya, benar. Kalau yang tidak diundang sebenarnya tidak punya hak ya begitu. Iya. Jadi menurut Kak Yudi kira-kira ini dampaknya terhadap perusahaan yang kakak bawa dirugikan atau seperti apa nih? Ya sangat dirugikan lah kaminya. Iya. Ya, peluang kita untuk menang sudah tidak ada karena dengan tidak menghadiri undangan tersebut secara otomatis kita dinyatakan diskualifikasi. Berarti dengan dihalanginya masuk pada proses itu. Iya. Kira-kira pada saat itu ada ditemani siapa? Iya. Ada juga. Boleh sampaikan ya. Ada ditemani salah satu juga personel dari polisi kemarin bang di sana. Karena kita udah koordinasi duluan nih sebelum sampai di Langkat, kita udah koordinasi juga dari pagi kan. Iya. Salah satu teman kita di sana polisi juga, dan sampainya di sana pukul 12 siang itu kami sampai, kami cek dulu lokasi kan bang. Iya. Ternyata rame di dalam. Baik, kami kabari lagi ke teman polisi itu, disuruh jam 2 datang lagi ke sana setelah makan siang supaya bisa kita sama-sama masuk ke dalam. Dan setelah kami sampai di sana jam 2 siang, ternyata Ada kerumunan massa. Iya, masuk ke dalam. Ada kerumunan massa sekitar 50 orang lebih. 50 orang Ya, untuk artinya mereka untuk menghalangi dari pihak perusahaan. Betul. Untuk Mereka jaga itu depan pintu bang. Di situ memang ada juga polisi dan satpol pp. Iya. Ada di situ juga. Nah di situ kebetulan waktu kami sampai ada bentrok juga nih antar preman. Oh, di dalam Di itu situ. ya. Iya, Kita nggak tahu nih dari mana-mana Nggak tahu nih. Ya. dari mana-mana. Cuman Iya. kebetulan pas sampai situ ada bentrok. Jadi kawan yang di sana polisi itu nyuruh kami jangan dulu, tunggu steril dulu baru kita nanti bisa sama-sama masuk ke dalam. Dan setelah nunggu sekitar 1 jam itu bang, kami coba lagi masuk ke dalam. Polisi bilang, kawan itu bilang yang dari polisi jangan dulu masuk, masih belum steril. Tapi kami coba masuk ke dalam, aku dan Kak Juli dan Bang Ahwat coba masuk ke dalam bertiga, langsung nih dihalangi lagi sama premannya. Ya. Ditanya lagi dari perusahaan mana, saya bilang lah jawab CP Rafael Blessing. Peserta ya. Iya peserta. Jadi mereka langsung bilang nggak bisa. Rafael Blessing nggak bisa masuk ke dalam, nggak boleh. Kami langsung bilang lah, kami kan ke dalam hanya untuk mengikuti undangan dari Pokja aja, untuk klarifikasi dokumen, bukan yang lain-lain, bukan yang aneh-aneh ke dalam. Kami hanya memenuhi undangan aja, hanya untuk itu aja ke dalam. Mereka bilang nggak bisa, Rafael Blessing nggak bisa masuk ke dalam, nggak boleh katanya. Nah kebetulan ada kejadian di situ waktu kami ngobrol, kebetulan kawan kami merekam bang kejadian itu. Oh ada yang mendokumentasikan. Merekam dari belakang. Langsung ada 2-3 orang langsung nunjuk, apa yang merekam katanya bang. Hapus langsung didorong kami bertiga, Bang Ahwat langsung ditarik ini baju sampai ada koyak. Nggak kenal siapa, oknum atau siapa ini nggak kenal ya? Bang. Bukan petugas dari WLP ya? Bukan. Dan langsung di sana langsung ribut bang, karena pada saat ini kan kita sebenarnya masuk di sana ya seperti yang diceritakan Bang Andreas kronologinya ya seperti itu bang. Pada saat masuk ini kita menjumpai orang yang sebenarnya bukan kapasitasnya untuk mengklarifikasi kami nih. Kalian mau dari mana?
Tapi adalah oknum-oknum yang keberadaannya tidak jelas sebenarnya Bang. Di sana juga sebenarnya ada polisi. Cuman ya polisinya mungkin hanya lalu lalang lihat situasi, tapi untuk penjagaannya sama sekali polisinya itu ya tidak mau berperan. Nah, kemungkinan besarnya berperan ya pada saat ricu tadi Bang, pada saat ya aku coba ini dokumentasi Bang. Karena ya udah disebutkan nih, sebut merek kayak gini. CV Rafael Blessing itu nggak bisa masuk ini, pulang. Kan itu pas momennya. Jadi aku itu omnung yang tadi itu ya, menghalangi ya, suruh pulang ya. Ya, benar Bang. Nah, pada saat aku videokan gitu langsung ditunjuk gitu, didorong-dorong. Riculah para oknum yang nggak jelas ini gitu. Bang Ahmad, waktu pada saat proses lelang yang mengikuti di Langkat kemarin, kita melihat di berita dan itu Abang ikut di sana. Apa yang Abang alami pada saat itu? Pada saat aku ikut di sana kan aku ini sebagai ngambil video untuk dokumentasi. Iya. Nah, pada saat aku ngambil video itu langsung ada salah satu oknum di sana ya. Itu apa yang ngambil foto atau apa yang ngambil video? Langsung di situ terjadi keributan dan kerusuhan, dan serta di situ ya langsung ribut semua Bang, dan ya sampai di satu sisi itu ya baju koko yang ditarik sama oknum yang mungkin ya supaya videonya itu nggak tersebar. Ya. Tapi bukan dari petugas yang ada di sana, bukan ya? Oknum yang nggak dikenal ya? Bukan. Mungkin sekitarnya 30 orang. Ada ancaman lainnya selain ditarik baju? Kalau ancaman lainnya nggak pulang ada gitu, dijumpai. Kalau nggak karena aku sendiri tuh kalian nggak bisa pulang sama gitu Bang. Intimidasi ya. Jadi untuk selanjutnya seperti apa? Buat Abang ini diperlakukan seperti ini? Sikapku yang pertama, kita sebagai anak muda, utamanya anak muda dari Indo, kami memang ya harus memviralkan, karena sekarang ini zamannya zaman generasi muda Bang. Zamannya kita semua terbuka, bahkan kalau bisa kita buka sampai benar-benar petinggi-petinggi yang di sana di atas pejabat-pejabatnya tahu bahwa ya kita ini anak muda dari lapis itu ini mau bermain dengan benar, bukan membiasakan hal yang tidak benar. Itu ya mungkin dengan adanya oknum-oknum itu datang, itu kita sudah mewajarkan, membenarkan. Padahal itu hal itu sebenarnya nggak benar. Kalau boleh tahu, pada saat kedatangan dengan masa habisnya waktu untuk masukkan dokumen ini berapa lama ya tentang waktunya? Waktu kami masuk. Iya, waktu hadir iya. Itu jam 4:30, setengah jam setelah selesai. Kan jam 4 batasnya Bang. Batasnya datang orang. Kami bisa masuk itu 4:30. 4:30. Nah, tapi coba masuk. Waktu hadir pertama kali di gedung WLP jam 12. Artinya ada 4 jam lagi sebenarnya. Iya, benar Bang. 4 jam lagi waktunya, tapi karena dihalangi waktu ini jadi habis. Ya. Setelah habis baru diperbolehkan. Itu kami coba masuk. Oh, mencoba. Karena kan yang namanya usaha kan Bang, nggak salah kan, kami coba masuk, dan pas mau masuk ternyata di dalam ada preman yang menghalangi. Gitu ya. Jadi kami coba dobrak aja pintunya, masuk ke dalam. Ya. Nah, dan di dalam itulah banyak, ada 10 orang yang kami lihat juga waktu ngalangi di depan kan, yang pas jam 3 itu Bang, di dalam ruangan. Baik. Bang Susua, bagaimana Bang selaku pengurus asosiasi ini, kalau kejadian seperti ini sebenarnya apa ada dampaknya atau faktor apa membuat seperti ini? Mungkin aku boleh cerita sedikit ya Bang? Iya. Sebenarnya kejadian yang dialami teman-teman ini bukan kejadian pertama di Langkat. Iya. Jadi 2 bulan lalu itu kan ada tender juga di Kabupaten Langkat. Iya. Nah, 2 bulan lalu itu juga kejadian hal yang sama, yaitu adanya kericuhan pada saat kami diundang oleh para Pokja untuk menghadiri pembuktian kualifikasi. Kemudian sekarang tender di Langkat kejadian lagi hal yang sama. Kami justru bertanya, apakah teman-teman di Pokja Kabupaten Langkat, baik itu PLT Kabak DBJ maupun PLT Kadis maupun Bupati sekalian maupun Kapolresnya, apakah tidak belajar dari situasi yang sudah terjadi sebelumnya? Kejadian berulang soalnya nih, kan gitu Pak. Kejadian berulang, dan bahkan parahnya ini sama sekali nggak bisa masuk. Gitu loh. Jadi kami juga ikut bertanya nih, mana kehadiran satuan pengamanan yang dapat kita andalkan sebagai masyarakat. Ya kan?
kita andalkan sebagai masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan bagi kita masyarakat yang diundang secara resmi. Kan gitu. Yang kemudian yang kedua, ya kita juga sampai sekarang belum dengar nih komentar dari PLT Bupati. Apa komentarnya tentang kejadian tersebut? Karena kejadiannya di dalam wilayah Kabupaten Langkat. Ya. Tepat di depan ruangan Dinas Pokja Kabupaten Langkat. Itu kan harusnya ruangan yang steril. Ya. Gitu loh, ya kan? Nah, itu jadi kami bertanya juga. Terus kemudian juga di periode yang sebelumnya 2 bulan lalu kan kami dikalahkan tuh karena alasannya tidak bisa menghadiri undangan pembuktian kualifikasi. Kami sanggah tuh sesuai aturan kan, kalau aturan pelelangan yang baik dan benar kan kita sanggah. Nah, mekanisme sanggah kita pakai. Kami sampaikan di situ. Kalau berdasarkan aturan itu ada namanya instruksi kepada penyedia. Ini aturan yang resmi ya Bang ya. Dalam dokumen itu ada instruksi kepada penyedia. Dalam instruksi pada penyedia disebutkan bahwa apabila ada peserta yang terindikasi melakukan tindakan intimidasi atau dugaan tindakan kecurangan apapun yang mengurangi kesempatan peserta lain untuk dapat ikut dalam tender terbuka ini, maka akan diberikan sanksi, antara lain yang pertama pelelangan dibatalkan. Yang kemudian kedua adalah pemenang ataupun peserta yang terlibat itu akan dilakukan proses blacklist, gitu Pak. Jadi aturannya jelas sebenarnya. Nah, di sanggahan pertama kami sanggah itu sesuai aturan. Dijawab oleh Pokja, mereka bilang begini, kami menunggu di dalam, kami tidak tahu situasi apa yang terjadi di luar, gitu loh. Ini kan lucu Pak. Kalau tadi situasinya di luar dari pagar Kabupaten Langkat, mereka boleh mengatakan tidak tahu menahu. Karena itu bukan ruangan mereka, itu bukan ranah mereka. Ya kan, seandainya di jalan kita dicegat, itu nggak ada urusan mereka sama kita. Atau kita kecelakaan di jalan, itu kan nggak ada urusan. Tapi ternyata ini kan di depan mereka, dan terjadi kericuhan, Pak. Jadi di periode yang lama, aku berhasil masuk ke dalam. Bahkan sampai aku di dalam pun ada preman datang mengintimidasi, Pak. Yang jelas-jelas di depan Pokja. Kau lihat muka saya ya, nanti ku tandain kau, katanya gitu. Ya saya jawab dengan rendah hati aja, siap Bang. Kan gitu Bang, ya kan? Nah, artinya kita lihat di situ seolah-olah Pokja, dinas, baik itu bupati, PLT Kabak PBJ, PLT Kadis maupun Kapolres setempat juga tidak belajar. Seolah-olah nggak belajar nih dari kejadian pertama. Oh kemarin ada kerusuhan, harusnya kita buat begini-begini. Menurut kami kan harusnya seperti itu Bang, hematnya. Itulah kurang lebih. Ya. Oknum yang tidak berkepentingan sebenarnya dilarang masuk, itu hak mereka ya? Betul, harusnya itu hak mereka dong. Ya kan Bang, karena kita mau masuk kan ada satpam di situ. Masuk ke kantor bupati kan ada satpam. Harusnya kan satpam bertanya. Kalau kejadian yang kemarin kan menurut kami, logika kami adalah satpam bertanya, Bapak dari mana? Ada urusan apa? Ada buku tamunya. Ada buku tamu, tinggalkan KTP. Kan gitu ya Bang. Seandainya ada terjadi di dalam kan ada itulah SOP. Kenapa SOP-nya tidak dijalankan? Kan kami jadi bertanya juga nih Bang, kok dibiarin aja gitu teman-teman masuk ke dalam semua gitu. Atau yang kedua, kami kemarin udah kasih solusi, mungkin Bapak Pokja bisa melakukan pembuktian kualifikasi di kantor kepolisian kalau mereka tidak dapat melakukan hal mengamankan situasi. Kan kalau di kantor polisi tidak mungkin terjadi kericuhan dong, kan gitu. Kenapa tidak belajar dari situasi? Kami bertanya, ada apa ini gitu. Siapa di balik preman-preman yang menjadi pagar betis nih Bang? Nah, kita jadi bertanya kan Bang. Gitu. Jadi untuk pihak perusahaan itu sendiri ketika dari kegiatan ini, langkah apa yang akan ditempuh dari perusahaan? Kalau dari perusahaan, yang pertama gini Bang, paling pertama kita akan speak up. Itu dulu. Kita akan speak up, kita akan sampaikan ke masyarakat luas. Ini loh kejadian yang kami alamin. Bahkan mungkin Kak Kapolri, kan sekarang zamannya viral kan Bang, zamannya medsos kan, gitu kan. Ya kejadian FS dan kawan-kawan kan karena viral, gitu kan. Nah jadi kebetulan kami ada komunitas Bang, pengusaha muda, tergabung beberapa pengusaha, satu komunitas di bawah Gapeksindo. Ya, jadi kami sering sharing nih sesama teman, gitu kan. Jadi yang pertama kita akan speak up, kita itu berani karena benar. Ngapain kita takut kan gitu Bang. Yang kedua, anak muda lah yang harus membawa perubahan. Gitu loh Bang. Indonesia Emas gitu. Yang kita bingung adalah PLT Kabak PBJ kan masih muda Bang.
PLT Kadis juga masih muda. Yang kami harap kita yang sama-sama muda inilah yang membuat perubahan di Indonesia ini jadi lebih baik. Ya kan Bang, sesuai dengan aturan, sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi, Presiden kita, sesuai arahan Pak Kapolri Listio Sigit yang baru-baru ini kan manggilin Kapolres seluruh Indonesia kan gitu Bang. Gitu loh. Kemudian yang pertama speak up, pasti kami speak up gitu loh. Yang kedua, kami kemarin diskusi, mungkin kami akan menempuh jalur hukum juga, yaitu melaporkan ke Polda, kemudian melaporkan ke Propam juga Bang, gitu loh, supaya nanti investigasinya resmi, kurang lebih begitu. Mungkin itu, kalau mekanisme tendernya kami tetap sanggah, karena itu kan mekanisme yang harus kami kerjakan. Jadi kami akan sanggah berdasarkan aturan yang berlaku, walaupun kami sudah tahu nih sebelum kami sanggah jawabannya apa, gitu. Jadi selaku pengurus asosiasi, bagaimana nanti ke depannya harapan maupun sikap dari asosiasi sendiri agar hal seperti ini jangan terulang dan terulang kembali? Ya, kebetulan Bang, kami ini di Gapeksindo dididik oleh Ketua Umum Gapeksindo, Pak Erikson Tobing, itu juga mentor kami Bang dalam dunia bisnis, mentor kami dalam dunia pendidikan kepribadian Bang, ya kan? Jadi dia mengatakan kepada kami gak usah takut gitu. Seandainya ternyata pertanyaannya adalah kalau misalnya ada nih tender lagi di Langkat, ikut nggak? Tetap ikut gitu. Kalau ditanya ikut nggak? Tetap ikut gitu. Karena kalau itu ya berhak. Oh iya, kita kan warga negara Indonesia kan Bang, kita berhak mengikuti siapapun yang punya kualifikasi. Prosesnya gagal itu nanti itu urusan belakangan gitu. Kami punya konsep kalau menang jangan dikalahkan, kalau kalah jangan dimenangkan. Kan gitu ya Bang, ya kan, itu konsep yang benar gitu loh. Kalau perusahaan kami memang pantas untuk dikalahkan, kalahkan saja. Kita juga nggak mungkin maksakan. Tapi kalau perusahaan kami pantas untuk menang, jangan dikalahkan, gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau tanya bagaimana, tetap ikut, gitu loh. Bang. Ada lagi yang mau disampaikan ini atau pengangkat? Ya kalau dari saya, harapannya lah Bang, perwakilan dari anak muda Gapeksindo kan Bang, ya harapannya ke depan untuk proses lelang atau tender ya khususnya di Kabupaten Langkat memang ya lebih diperhatikan lagi lah oleh pemerintah setempat dan penegakan hukum lainnya ya supaya nggak terulang lagi kejadian yang sama ini. Dan kedepannya ya pasti kami lebih berani lagi Bang kalau ada tender lagi. Butuh kenyamanan ya? Iya betul. Kalau ada tender lagi di Langkat ya kami lebih berani lagi ikut karena ya ada perlindungan hukum dan nyaman ya. Kalau memang terjadi hal yang sama ya kami viralkan. Jadi kan makin berani nih Bang. Baik. Jadi Bang, aku tambahkan sedikit Bang. Kami anak-anak muda ini Bang, manggil anak-anak muda lainnya nih. Pengusaha-pengusaha muda lainnya, ayo gak usah takut. Jangan takut gitu loh. Kita berani karena benar. Indonesia ini butuh anak-anak muda yang membawa perubahan dalam dunia pengadaan barang dan jasa. Indonesia butuh kita hanya anak-anak muda yang menjadi pemutus rantai dari hal-hal yang salah yang sudah dilakukan di zaman-zaman yang lalu. Gitu. Sekarang masa depan dunia pengadaan barang dan jasa itu ada di tangan kita. Jangan takut. Baik. Mungkin itu Bang. Baik, kita sudahi. Demikian pemirsa delegasi, kita telah mendengar bagaimana pengalaman maupun proses lelang yang dijalankan para pengusaha muda yang bergabung di Gapeksindo. Kita akhiri dengan salam delegasi. Salam delegasi. Thank you.